Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk rekan semua. Saya Radiansyah, NPM 180003, mata kuliah Hukum Islam, dosen pengampu Zulkifli SI, MSy, judul Watak Tertentu Karakteristik Hukum Islam. Hukum Islam mempunyai watak tertentu dan beberapa karakteristik yang membedakannya dengan berbagai macam hukum yang lain. Karakteristik tersebut ada yang memang berasal dari watak hukum itu sendiri, dan ada pula yang berasal dari proses penerapan dalam lintasan sejarah dalam menuju ridha Allah. Dalam hal ini, beberapa karakteristik seperti hukum Islam bersifat sempurna, universal, kemanusiaan, mengandung moral agama, dan dinamis akan dijelaskan dalam bagian ini, karena tanpa dengan karakteristik tersebut akan dipahami pula tujuan dan manfaat dari hukum Islam itu sendiri. Pertama, sempurna. Artinya syariat itu akan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi manusia di mana dan kapanpun, baik sendiri maupun berkelompok. Hal ini didasarkan pada bahwa syariat Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dan garis besar permasalahan, sehingga hukum-hukumnya bersifat tetap meskipun zaman dan tempat selalu berubah. Penetapan hukum yang bersifat global oleh Al-Quran tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk melaksanakan ijtihad sesuai dengan situasi dan kondisi ruang dan waktu. Kedua, universal. Syariat Islam meliputi seluruh alam tanpa ada batas wilayah, suku, ras, bangsa, dan bahasa. Universal ini pula tergambar dari sifat hukum Islam yang tidak hanya terpaku kepada satu masa atau satu abad, yaitu pada abad ke-7 saja misalnya, tetapi untuk semua zaman. Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda dalam suatu kesatuan, dan ia akan senantiasa cocok dengan masyarakat yang menghendaki tradisi lama ataupun modern. Seperti halnya ia dapat melayani para ahli dan ahnaf al-arya'in atau al-hadis. Ketiga, elastis, dinamis, dan fleksibel, dan tidak kaku, karena hukum Islam merupakan syariat yang universal dan sempurna, maka tak dapat dipungkiri pula kesempurnaannya jika membuatnya bersifat elastis, fleksibel, dan dinamis dalam perkembangan zaman. Karena jika hukum Islam menjadi sesuatu yang kaku, justru akan menjadikannya tak relevan pada masa atau ruang tertentu. Bila syariat diyakini sebagai sesuatu yang baku dan tidak pernah berubah, maka fikih menjembatani antara sesuatu yang baku, syariat, dan sesuatu yang relatif dan terus berubah tersebut, dalam kurungnya ruang dan waktu. Syariat Islam hanya memberikan kaidah dan patokan dasar yang umum dan global. Perinciannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia dan dapat berlaku dan diterima oleh manusia. Dengan ini pula dapat terlihat bahwa hukum Islam mempunyai daya gerak dan hidup yang dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Melalui sesuatu proses yang bersifat ijtihad, dalam ijtihad yang menjadi hak bagi setiap muslim untuk melakukannya, merupakan prinsip gerak dalam Islam yang akan mengarah Islam kepada suatu perkembangan dan bersifat aktif, produktif, serta konstruktif. Keempat, sistematis. Artinya, antara satu doktrin dengan doktrin yang lain bertautan, bertalian, dan berhubungan satu sama lain secara logis.
Kelogisan ini terlihat dari beberapa ayat dalam Al-Quran yang selalu menghubungkan antara satu institusi dengan institusi yang lain. Selain itu, syariat Islam yang mendorong umatnya untuk beribadah di satu sisi, tetapi juga tidak melarang umatnya untuk mengurusi kehidupan duniawi. Kelima, bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Warna syariat Islam dapat dibedakan dengan dua warna, yaitu ta'abudi, bentuk ibadah yang berfungsinya utamanya untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Bentuk ibadah seperti ini sudah given, taken from granted, maka yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinalar irasional seperti jumlah rakaat sholat, sedangkan yang ta'akulti adalah bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar manusia atau rasional. Keenam, menegakkan maslahat, karena seluruh hukum itu harus bertumpu kepada maslahat, dan dasar dari semua kaidah yang dikembangkan dari seluruh hukum Islam harus bersimpul kepada maslahat. Syariat berurusan dengan perlindungan maslahat entah dengan cara yang positif, misalnya dengan tindakan untuk menopang landasan-landasan masalih. Syariat mengambil tindakan-tindakan untuk menopang landasan-landasan masalih tersebut, atau dengan cara preventif, yaitu untuk mencegah hilangnya masalih, yaitu mengambil tindakan-tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak masalih. Ketujuh, menegakkan keadilan. Keadilan dalam arti perimbangan atau keadaan seimbang. Mauzun, antonimnya ketidakadilan, kerancuan, atas tanasub, persamaan, musawah, tidak diskriminatif, egalitar, penunaian hak sesuai dengan kewajiban dan diemban atau keadilan distributif, serta keadilan Allah, yaitu kemurahannya dalam melimpahkan rahmatnya kepada manusia dengan tingkat kesediaan yang dimilikinya. Kedelapan, tidak menyulitkan. Adamul harat, yang disebut dengan tidak menyulitkan adalah hukum Islam itu tidak sempit, sesak, tidak memaksa, dan tidak memberatkan. Di antara cara meniadakan kesulitan itu ada beberapa bentuk. Pengguguran kewajiban, yaitu dalam keadaan tertentu kewajiban ditiadakan seperti gugurnya kewajiban sholat Jumat dan gugurnya kewajiban puasa di bulan Ramadan bagi orang yang sedang dalam perjalanan atau sakit. Pengurangan kadar yang telah ditentukan seperti qasar salat dari yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Penukaran, yaitu penukaran suatu kewajiban dengan lain, seperti wudhu atau mandi besar ditukar dengan tayamum, atau menukar kewajiban berpuasa di bulan Ramadan dengan hari lain bagi orang yang mempunyai halangan puasa Ramadan. Mendahulukan, yaitu mengerjakan suatu kewajiban sebelum waktunya hadir seperti sholat jamaah takdim, sholat asar yang dilaksanakan pada sholat waktu zuhur, melaksanakan sholat isya pada waktu sholat maghrib. Menangguhkan atau mentakhirkan kewajiban itu, yaitu mengerjakan suatu kewajiban setelah waktunya tidak ada, seperti salat jannah takhir, mengerjakan salat zuhur di waktu salat asar, atau mengerjakan salat maghrib di waktu salat isya. Mengubah dengan bentuk lain, seperti merubah perbuatan salat dengan salat raub karena alasan keamanan, atau mengganti kewajiban puasa bagi orang yang sudah tidak kuat lagi puasanya dengan membayar fidyah. Menyedikitkan beban, taklil at-takalib, yaitu dengan menyedikitkan tuntutan Allah untuk berbuat, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kesembilan, berangsur-angsur atau tajrid. Hukum Islam dibentuk secara gradul, tidak sekaligus. Di antara hukum Islam yang diturunkan secara gradul adalah salat.
Pertama hanya 2 waktu, kemudian 3 waktu, dan akhirnya 5 waktu. Kemudian larangan riba pertama hanya dikatakan sebagai perbuatan tercela. Quran surah Al-Rum ayat 39. Kemudian riba yang dilarang adalah yang berlipat ganda. Quran surah Ali Imran 130. Terakhir dikatakan haram secara mutlak. Quran surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Demikian juga dalam pelarangan minuman keras. Awalnya hanya dikatakan bahwa madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Quran Al-Baqarah ayat 219. Kemudian larangan untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk. Quran Al-Isya 43. Dan terakhir diharamkan secara mutlak, bahkan dikatakan sebagai perbuatan syaitan. Al-Maidah ayat 90. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.